Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran Ibu Pitaloka dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kalian mengisi absensi terlebih dahulu yang akan Ibu bagikan nanti di Google Classroom ketika pembelajaran Bahasa Indonesia berlangsung. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, materi hari ini yaitu mengenai teks pidato persuasif. Kalian bisa buka buku paketnya pada bab 2 ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada 4 tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu kalian dapat mengidentifikasi informasi dari teks pidato persuasif. Lalu yang kedua, kalian dapat menyimpulkan isi teks pidato yang kalian baca. Lalu yang ketiga, kalian dapat menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif yang kalian baca. Dan yang terakhir, kalian dapat menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan berupa teks pidato yang kalian tulis atau yang kalian bacakan. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah mengetahui apa itu teks pidato. Kalian bisa mendengarkan atau kalian bisa melihat teks pidato itu ketika kalian melakukan upacara bendera merah putih, atau misalkan ketika Bapak Presiden Jokowi sedang melakukan teks pidato pada acara ulang tahun 17 Agustus. Nah, itu adalah contoh teks pidato. Kalian bisa buka pengertian teks pidato di halaman 40. Nah, pidato atau orasi merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan banyak orang atau di depan umum. Yang namanya pidato pasti kita bicarakan di depan umum atau di orang banyak. Lalu, pidato persuasif ini merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar. Karena kan persuasif itu mengajak, jadi pidato persuasif itu pidato yang isinya itu membujuk secara halus atau mengajak khalayak ramai untuk menyampaikan pendapat atau gagasan yang kita sampaikan kepada khalayak umum. Lalu berikutnya menyimpulkan teks pidato persuasif. Nah, kalian bisa buka buku paketnya di halaman 25. Di sana ada 4 cara dalam menyimpulkan teks pidato persuasif. Yang pertama, kalian dengarkan atau kalian simak isi pidatonya dengan seksama. Lalu yang kedua, kalian tentukan topik pidatonya itu tentang apa, temanya itu tentang apa. Dan yang ketiga, kalian catat butir-butir pentingnya dalam pidato persuasif tersebut itu apa saja. Lalu kalian simpulkan gagasannya. Dari butir-butir penting yang tadi, kalian simpulkan gagasan pidato tersebut berupa kalimat sampai menyerupai kalimat atau paragraf. Lalu berikutnya pada halaman 52 yaitu tentang struktur teks pidato persuasif. Kalian bisa dibuka buku paketnya di halaman 52. Nah, kita telah bersama tentang struktur teks pidato persuasif. Yang pertama itu ada pembukaan. Nah, pembukaan ini ditunjukkan di dalam dalam contoh teks pidato itu memuat salam pembuka, yaitu yang kedua ucapan penghormatan, dan yang ketiga ucapan rasa syukur. Nah, itu adalah bagian pembukaan. Lalu yang kedua isi pidato. Nah, isi pidato ini jelas isinya itu adalah bagian inti dari pidato yang kita sampaikan. Baru yang ketiga ada penutup pidato. Nah, penutup pidato ini memuat harapan bagi pendengar, ada ucapan terima kasih, ada permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, ada 3 struktur teks pidato persuasif. Lalu berikutnya kebahasaan teks pidato persuasif. Kalian bisa buka buku paketnya di halaman 54 sampai 55. Yang pertama adalah kalimat aktif. Nah, kalimat aktif ini kalimat yang subjeknya itu aktif melakukan kegiatan yang sedang dilakukannya. Contohnya di sini,
bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah. Nah, di sini bangsa kita memiliki semangat. Nah, itu merupakan kalimat aktif. Nah, ada juga contoh yang kedua. Ini contoh yang lebih sederhana yang bisa kalian pahami, yaitu ayah membaca koran di beranda rumah kami. Berarti itu adalah kalimat aktif karena ayah sedang membaca koran. Nah, kalimat aktif ini terbagi ke dalam dua. Yang pertama, kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Nah, kalimat aktif ini membutuhkan objek. Kalau kalimat aktif intransitif tidak membutuhkan objek. Kalian harus bisa membedakannya ya. Contohnya kalimat aktif transitif. Saya menggunting kertas. Dia memanjat pohon. Nah, itu adalah kertas, pohon itu adalah suatu objek. Nah, kalimat aktif transitif itu kalimat yang membutuhkan objek. Nah, kertas, pohon itu adalah suatu objek yang harus dibarengi dalam kalimatnya. Lalu yang kedua, ada kalimat intransitif. Contohnya, dia bernyanyi, ibu memasak di dapur. Nah, dia bernyanyi itu tidak membutuhkan objek karena dia bernyanyi itu bisa berdiri sendiri. Ibu memasak di dapur. Ingat ya, di dapur itu bukan objek, tetapi keterangan tempat. Kalian harus bisa membedakan mana kalimat transitif dan kalimat aktif intransitif. Lalu berikutnya ada kata tugas. Di sini kata tugas ini contohnya, mari kita jaga dan rawat bersama pohon ini. Nah, kata dan itu adalah kata tugas. Lalu nilai kesetiakawanan itu bisa tumbuh seiring waktu. Nah, kata itu adalah kata tugas. Nah, contoh yang ketiga, di masa pandemi ini kita harus tetap terapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Nah, yang sudah ditetapkan di ini agar itu adalah kata tugas, kata yang bisa kita sematkan di kalimat manapun. Ada lagi misalnya yang itu adalah kata tugas. Lalu yang ketiga, kosakata emotif. Nah, kosakata emotif ini dia kosakata yang mengandung nilai yang menimbulkan emosi kita, baik itu semangat, bahagia, senang atau sedih. Contohnya misalkan, gantungkanlah cita-cita kalian setinggi angkasa. Nah, itu adalah kosakata emotif. Lalu yang kedua, tuntutlah ilmu hingga ujung dunia. Ini seperti kata-kata yang menimbulkan semangat ke dalam diri kita ya. Lalu yang ketiga, berusahalah hingga titik darah penghabisan. Nah, itu adalah contoh kosakata emotif, kosakata yang menimbulkan emosi yang kita timbulkan dari dalam diri kita, baik itu semangat, bahagia ataupun sedih. Lalu berikutnya ada kosakata bidang ilmu atau istilah. Nah, kosakata bidang ilmu ini telah dipelajari pada bab pertama, yaitu kosakata yang ada pada bidang tertentu. Misalnya contoh, Rena bersedia untuk menjalani operasi untuk melakukan proses amputasi pada kaki kanannya. Nah, kata amputasi ini ada pada bidang ilmu kedokteran. Lalu yang kedua, mimpiku adalah menjadi seorang pianis. Nah, kata pianis ini adalah kosakata dalam ilmu musik, begitu ya. Lalu kita ke bagian 5, ada sinonim. Sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu sinonim dan antonim. Nah, sinonim ini adalah persamaan kata. Kalau antonim itu adalah perlawanan kata. Nah, kita akan belajar tentang sinonim terlebih dahulu. Sinonim di sini ada sikap egois dan sikap individualistis. Egois dan individualistis itu adalah kosakata yang hampir sama, maknanya, artinya juga. Itu berarti dia mementingkan diri sendiri. Lalu selanjutnya ada kata benda abstrak. Kata benda abstrak itu berarti dia
suatu kata benda tetapi dia tidak bisa kita sentuh, hanya bisa kita rasakan. Misalkan, segala kebaikanmu tidak akan aku lupakan. Nah, kata kebaikanmu itu adalah kata benda abstrak. Kita tidak bisa memegang kebaikannya, tetapi kita bisa merasakan kebaikan dia. Lalu yang kedua, ilmu-ilmu yang kita dapat di sekolah harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata ilmu-ilmu itu adalah kata benda abstrak, karena kan ilmu-ilmu itu hanya bisa kita rasakan, bisa kita serap dalam tubuh kita. Lalu yang ketiga, udara di pedesaan ini masih terasa sejuk. Nah, begitupun udara itu tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita sentuh, tapi bisa kita rasakan. Nah, itu adalah kata benda abstrak. Nah, yang terakhir yaitu tentang menyajikan teks pidato persuasif. Kalian bisa buka bukunya di halaman 58. Ketika ibu meminta kalian untuk membuat sebuah teks pidato persuasif, kalian harus melihat langkah-langkahnya. Ada 5 langkah. Yang pertama, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Kalian pilih dulu dan tentukan topik atau tema yang akan kalian tulis, apakah itu tentang kebersihan, tentang kesehatan, atau tentang sampah, tentang kebakaran. Nah, itu adalah cara dalam memilih atau menentukan topik. Lalu yang kedua, tentukan tujuan pidato persuasif. Kalian tentukan dulu tujuannya itu bagaimana. Apakah untuk menarik minat pembaca atau untuk menarik khalayak orang ramai. Lalu yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan. Kalian mengumpulkan datanya untuk mendukung alasan kita, karena kan persuasif. Persuasif itu adalah mengajak orang. Kita harus mengajak orang dengan alasan-alasan yang valid, alasan-alasan yang secara nyata ada, tidak hoax semata. Lalu yang keempat, menyusun kerangka pidato. Nah, setelah kalian tadi mengumpulkan data, kalian susun kerangka pidatonya. Kalian membuat pembukaannya seperti apa, isinya mau bagaimana, dan bentuknya itu mau bagaimana. Nah, baru yang terakhir, kalian kembangkan kerangka pidato yang telah kalian buat sebelumnya. Kalian mengembangkan kerangka tersebut menjadi pidato, teks pidato persuasif secara utuh, baik dari salam pembuka, dari acara penghormatan, dari isinya sampai ke penutupan. Nah, itu adalah cara menyajikan teks pidato persuasif. Sekian dari materi yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian pada video pembelajaran hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan kepada Ibu melalui WhatsApp Japri. Untuk tugas-tugasnya nanti akan Ibu bagikan di Google Classroom saat pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung. Assalamualaikum